Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya di channel YouTube Kang Wolu. Kali ini saya mendapatkan servisan Toshiba Portige T210 yang Intel kalau nggak salah. Masuk kondisinya alhamdulillah posisi sudah dilepasin semua. Gak tahu ceritanya bagaimana, intinya kata ini sebelumnya mohon maaf, ini penyarankan teknisi area wilayah sekitar sini dekat kita, katanya dapat itu kondisinya overheat, bilangnya begitu. Terus beliau bongkar, dibersihkan. Masalah tambah lagi yaitu engselnya ambrol, dudukan bautnya di casing bawah lepas semua. Dibawa ke sini, posisi dilepas semua, kita suruh memperbaikin casingnya. Oke, kita bantu, cuman beliau bilang ini suatu kecelakaan atau apa, jadi pihak user tidak mau menanggung biaya perbaikan engsel. Akhirnya temen minta bantuan, suruh bagaimana caranya supaya engsel ini kembali duduk seperti semula atau normal tanpa ada masalah. Jadi gini, rekan-rekan teknisi dimanapun berada, sebelumnya waktu menerima notebook itu pastikan dulu notebook itu sehat semuanya atau tidak. Mungkin dia bilang overheat, tapi dalam kenyataannya kan notebook harus dibongkar. Overheat kita perbaikin fan, motherboard harus lepas dari casing, otomatis kita bongkar. Laptop ini sebelum overheat masuk ke rekan saya, itu engsel sudah lim-liman perbaikan. Terus kalau nggak dibongkar, rekan saya bagaimana mengerjakan atau memberi solusi tentang overheat? Harusnya user bisa memahami itu, tapi kadang-kadang user tidak mau tahu atau bagaimana. Ya, itu namanya resiko pekerjaan. Makanya video kali ini saya memberitahu ke rekan-rekan teknisi dimanapun berada, cek dulu kondisinya, sehat atau tidak. Mungkin rekan-rekan yang baru belajar servis laptop atau baru menerima servisan laptop, ya memang kadang-kadang kita nggak tahu LCD ada goyangan sedikit, itu kadang-kadang kita biarkan normal. Atau enggak, kadang user hanya maunya memperbaiki overheat, gak mau tahu yang lainnya. Padahal ya kalau ditelusuri ya harusnya beliau user atau apa ya mau bertanggung jawab atas kerusakan laptopnya apapun itu. Karena kalau overheat nggak bongkar ya nggak mungkin bisa diselesaikan. User gak mau tahu, intinya dia mau membayar masalah overheat. Untuk casing nggak mau, tapi kalau kita biarkan casing hanya di lem gini, terus nanti rompal, kita dikomplain. Padahal kenyataannya laptopnya itu bermasalah juga yang lainnya. Tergantung kita konfirmasi ke user bagaimana. Kalau user gak mau tahu, ya repot juga. Jadi kali ini saya hanya membantu teman untuk masalah biaya, kita nggak market, biarkan beliau yang ngasih saya berapa. Cuman sudah saya konfirmasi ke rekan teknisi, tolong pastikan dulu kondisi laptopnya bagaimana. Saya sering juga menerima kadang-kadang kayak
gini nih, kejadian begini nih, resiko pekerjaan ya dibilang. Cuman kan untuk antisipasinya kita kerja cari uang, bukan kita kerja membantu orang. Ya membantu gak masalah, hal yang baik. Cuman kan kita juga bukan panti sosial atau lembaga sosial. Jadi kita konfirmasi ke user ya harusnya tahu juga, atau mungkin biaya ketinggian bisa kita kurangi, bagaimana biayanya ya mungkin bisa dicarikan solusi yang terbaik. Jadi intinya saya pun juga kalau menarik rekan hanya bilangnya, Mas itu apa ya namanya, tolong dibantu, karena untuk pengerjaan yang saya nggak ada biayanya. Saya juga repot, kerja maksimal kan nggak mungkin, kita kerjakan secara maksimal kan juga nggak mungkin. Kita target segini, kita dimintai bantuan, kita kerja hasil nggak maksimal kalau hanya untuk sekedar dilim. Jadi semua itu bisa menjadi pelajaran tersendiri. Mungkin rekan-rekan teknisi dimanapun berada, cek dulu sebelum menerima kerjaan laptop, pahami dulu dia masalahnya apa, overheat atau apa, mungkin ada kendala yang lain. Konfirmasi ke user sebelum mengerjakan. Jangan hanya untuk saya bisa mengerjakan ini, ternyata waktu dibongkar merambat kemana-mana. Dan ini pun kondisi motherboard sudah servisan, takutnya nanti dirakit selesai ada masalah, komplain lagi user. Oke. Saya nggak mungkin panjang lebar menerangkan bagaimana. Intinya hati-hati, tetap semangat, nggak masalah. Kita bantu rekan, kita bantu sesama user, mungkin minta bantuan, nggak masalah. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan kita. Ingat itu. Terima kasih, tetap semangat. Kita mulai kerjakan engselnya. Kondisinya engselnya ini, rumahnya mur, ini rompal semua, kanan kiri, engsel kiri, engsel kanan juga rompal. Ini bekas lim-liman, bekas. Nah ini kondisinya sudah pernah dilem ya. Ini jadi pun kalau ini hanya sekedar dilem, engselnya ini nggak diperbaikin, nggak dikendorin ya, kalau dibuka ya pasti hancur. Itu kan lem Altigo, nggak mungkin kuat, pasti rompal. Jadi untuk kedepannya laptop sedikit goyang LCD-nya itu juga dikonfirmasi, mungkin engselnya setengah rusak atau apa, nanti kalau dibongkar pasti rusak atau apa. Nah ini kondisi motherboardnya juga kotor, ada bekas-bekas fluknya. Nah ini overheat, yang informasinya panas atau overheat belum tentu nanti dikasih pasta atau pendingin terus normal. Ini ya kan, belum tentu ya. Saya hanya untuk pengerjaan engsel, habis pengerjaan engsel saya bantu, terus sudah bisa duduk engselnya atau normal buka tutup, nanti kita coba videonya bagaimana, ada masalah apa yang lainnya kita kerjakan ya. Ini kita kasih lem, langsung kita gempur sama lem besi, engselnya kita kendorin. Untuk masalah biaya kita tentukan rekan teknisi aja yang
mau ngasih saya berapa sama-sama. Jadi teman istilahnya Surabaya noroki atau apa itu, nekori atau apa, nggak masalah, kita bantu. Intinya permasalahan laptop ini nggak jadi beban sesama ke teman rekan teknisi. Saya di sini hanya bantu. Semoga masalah laptop Forti GT 210 overheat bisa menjadikan laptop normal kembali. Oke, lanjut pengerjaan engsel. Sudah kita buatkan rumah untuk dudukan engsel. Ini engsel kiri dan ini engsel kanan. Tunggu kering, nanti sudah kering keras baru kita pasang LCD-nya. Alhamdulillah sudah bisa terpasang dan juga sudah terbaut. Dudukan engsel sudah bisa ditempati. Sekarang kita pasang casing atas. Mari kita ulas perbaikan laptop Toshiba Portigi T210 yang semula masuk posisi laptop masih bongkaran atau dilepasin satu persatu. Jadi rekan teknisi dia perbaikan overheat, otomatis bongkar semua perangkat laptop. Cuman waktu mengembalikan engsel kanan, dudukan engsel kanan kiri hancur, otomatis engsel nggak bisa terpasang. Dibawa ke sini, disuruh memperbaiki dudukan engsel, dan alhamdulillah sebelum video-video sebelumnya sudah saya perlihatkan bahwa kondisi engselnya, dudukannya hancur. Posisi sebelum masuk ke rekan teknisi sudah dilem pakai lem G atau lem Alteco, saya kurang tahu. Dipasang malah hancur semua, dibawa sini, dan alhamdulillah sekarang kondisi sudah bisa dibuka, sudah bisa berdiri, kondisi sudah normal. Tutup, buka, alhamdulillah sudah normal. Kita posisi nyalakan, kemungkinan harddisknya diganti atau apa, jadi dia tidak bisa masuk Windows. Nyala. Ini baterai CMOS sudah saya konfirmasi kemarin, baterai CMOS-nya habis. Nah, ini Windows-nya kemungkinan harus diinstal ulang atau apa, karena dia karena saya pasang harddisknya bukan harddisk bawaan, harus install ulang. Masalah engsel kiri, engsel kanan bisa buka tutup ya, alhamdulillah. Jadi rekan-rekan teknisi, sebelum menerima pekerjaan laptop, tolong untuk diperiksa dahulu kondisi kesehatan part lainnya, entah itu engsel, kondisi LCD, keyboard bagaimana, harddisk bagaimana. Jadi waktu pengerjaan kita tidak kena batunya atau apa.
Takutnya asal kita terima, terus perbaikan A, ternyata B, C, D-nya ikut bermasalah. Terus disuruh perbaikan A, B, C, D-nya, user tidak maunya hanya A saja. Otomatis kita otomatis kita istilahnya itu kerja tapi tak ada uangnya, membantu perbaikan kerusakan yang lainnya. Itu sudah resiko pekerjaan. Sebenarnya bukan resiko, cuman kurang ketelitian kita terhadap barang orang lain, kondisi masuk bagaimana, ujung-ujung langsung dikerjakan. Ternyata ada permasalahan lain, kita konfirmasi, si pemilik laptop tidak mau karena sebelumnya tidak ada masalah katanya. Tapi kan laptop itu kalau dibongkar, dan kadang-kadang user juga tidak memperhatikan, dia ada masalah lain di notebooknya, nggak memperhatikan. Harddisk rusak pun intinya, contoh aja ya, harddisk rusak, intinya dia bisa masuk Windows dipakai normal meskipun lemot, padahal ditaruh ada masalah di laptopnya, terus dibawa ke servisan, otomatis kan harddisk diam nggak dipakai beberapa hari, tahu-tahu dipasang harddisk nggak bisa masuk Windows atau apa, kita disuruh memperbaiki atau mengganti atau apa, yaitu salah satu contoh. Jadi kadang-kadang kalau itu memang resiko pekerjaan, kita nggak bisa cross check dari awal bagaimana. Cuman kan kadang-kadang user juga nggak mau berterus terang bahwa harddisknya ini ada masalah gini, tahu-taunya pokoknya bisa dipakai, selesai ya bisa dipakai juga, kan juga serba repot. Ya itulah lika-liku servis laptop. Jadi supaya lebih aman, tolong dicek dahulu masuknya laptop bagaimana kondisinya, bagaimana part-part yang lainnya. Jadi kita istilahnya tidak kerja bakti, kita memperbaikin panas atau overheat, mungkin biaya sekian, berhubung kita memperbaiki yang lainnya, resiko kita akhirnya kita nggak dapat uang, malah kerja bakti. Mungkin itu sedikit masukan dari saya untuk rekan-rekan teknisi. Untuk ulasan laptop ini hanya pemasangan dudukan engsel, jadi saya anggap tidak ada masalah yang lainnya. Jika ada masalah yang lainnya, ya semoga rekan teknisi saya bisa mengatasinya. Oke, terima kasih atas videonya, atas tontonan videonya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.